Oke, waktunya kita pergantian pemain, Vi. Ya. Nanti bisa tetap intercept dari belakang Boleh nanti ya? dari belakang bisa ikut kembali nimbrung misalnya gitu. Oke, boleh. Silakan Ho, dari Ho siapa nih Ho? Pemain ada Bang Jumapo. Bang Ricky Nelson dari saya berarti. Bang Ricky, apa kabar? Ya, baik. Bang Herman, apa kabar Bang Herman? Saya panggil Bang Jumapo lah, lebih Zumapo. Zumapo, wah, lebih mantap. Oke, saya ingin ke Bang Jumapo. Kita berbicara soal peluang, mic-nya boleh dipakai. Kita berbicara soal peluang, ini adalah pembuktian Kluivert nih, di pertaruhannya Kluivert sekarang, pertaruhan besar. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau boleh jujur ya, kalau sekarang ini agak berat ya, kalau boleh jujur. Agak berat? Agak Baik. berat menurut saya, karena kita main di mana, kita harus tahu. Kita main lawan siapa, kita Mic-nya harus boleh tahu. lebih dekat. Dekat mungkin boleh. Jadi tidak semudah itu ya. Tapi sepak bola itu di dalam lapangan. Kita nggak usah mikir non-tenis dulu. Karena 11 lawan 11, Ya. mereka manusia seperti pemain Indonesia. Jadi kita fokus hari ini di teknis. Ya, di Nah, teknis, menurut Anda lebih bagus. strategi dan taktik yang harus dimainkan oleh seorang Kluivert Yang kayak seperti gimana apa? gitu maksudnya? Kalau saya tidak bisa, gimana ya, tidak bisa kasih, kalau saya ya, tidak bisa kasih masukan ke Pak Kluivert, karena dia memang pelatih pengalaman, dia tahu kerja dia harus bagaimana. Tapi saya cuma bisa mendukung, walaupun sejauh ini dia tidak pernah meyakinkan saya. Tidak pernah meyakinkan. Ya. Siapa? Kluivert tidak Kluivert tidak pernah. pernah meyakinkan, Vi. Kenapa? Setuju. Kenapa? Karena, boleh dong tahu ya. dong alasannya. Dong. Ya, ya. Karena Setuju aja di belakang. sejauh ini dia tidak pernah punya waktu untuk membangunkan timnya sesungguhnya. Artinya nggak pernah punya waktu. Waktu Kluivert habis untuk apa memang? Enggak, kenapa? Karena dia cuma datang ketika Mau match. Pertandingan. mau match. Seharusnya dia ada di sini. Seharusnya dia bisa nonton Liga Indonesia seperti apa. Berarti Seharusnya Anda dia bisa- tidak yakin ini akan all out Kluivert sekalipun begitu? Pemain bisa all out, tapi taktik dia seperti apa? Oke. Kenapa? Karena dia tidak punya cukup waktu untuk membangunkan taktik itu harus banyak waktu. Oke. Jangan cuma seminggu, sebulan itu juga susah. Setahun pun ada pelatih yang tidak. Bahkan dia harus mendampingi anak-anak sebetulnya. Ya, sebetulnya harus ada waktu sama tim, sama timnas ini. Walaupun saya tahu, oke, tidak mudah ya, karena banyak pemain lagi di klub. Oke. Tapi kadang-kadang juga kalau ada jeda, banyak waktu di sini akan menguntungkan buat timnas ke depannya. Oke. Tapi sekarang ini, Oke. kapan dia datang, Oke. kapan kita mau main, Ya. kumpulnya kapan, susah. Itu suara asli dari seorang mantan pemain timnas yang butuh kasih sayang dari namanya pelatih lah gitu kurang lebih ya. Mungkin silakan Bang Ricky. Apa ya seperti itu? Harus ngeblend, harus in charge, harus sering-sering memantau, melihat seperti itu. Ya, yang membedakan sepak bola ini adalah olahraga tim sebenarnya. Jadi memang komunikasi, chemistry itu nomor satu. Sekalipun Berarti mungkin nggak dapat dong, benar kata Bang Zumapo. itu kelemahan dari sebuah tim nasional memang. Karena kalau walaupun dia datang juga nggak bisa ngumpul karena pemain di klub semua Iya. sebenarnya. Jadi memang Iya kalau klubnya Indonesia, kalau klubnya di Eropa. Iya betul kan jaraknya jauh. Memang itu tantangan seorang pelatih timnas. Bagaimana dia bisa terus ada membangun chemistry dengan para pemain yang beda-beda klub. Nah itu tantangan yang terbesar. Berbeda kalau kita sebagai pelatih klub. Karena kita stay sama-sama, Ya. kita bersama dalam semusim. Nah kalau pelatih timnas Dan ada memang liga juga. ya gitu. on off gitu. Memang itu tantangan terbesar seorang pelatih nasional tim gitu. Ya artinya mungkin Kluivert ini akan apa? Tidak akan optimal, tidak akan maksimal membesut timnas ini begitu atau? Enggak juga. Saya pikir dia pelatih profesional, dia akan maksimal banget apa yang dia bisa. Hanya mungkin tinggal bicara karakter karena semua pelatih itu kan punya karakter masing-masing. Kalau bandingkan dengan yang sebelumnya kan lebih taktikalnya tidak banyak perubahan. Yang sebelumnya itu jangan arah ke towel dong, ya enak kan kalau enggak sebelumnya arah juga. towel gitu. Oke. Kalau kita lihat kan ya pelatih dari Korea itu kan lebih banyak monoton dalam hal taktikal. Dalam hal misalnya attacking tuh banyakan throw in lah, banyakan set piece yang diandalkan. Kalau Patrick sebenarnya lebih variatif. Hanya kan yang membedakan adalah karakteristiknya Patrick ini belum kuat dalam tim. Nah kalau STY itu udah kelihatan ada karakter yang dia bentuk. Misalnya pemain yang nggak boleh
nggak boleh cengeng, pemain yang kerja Bang Riki. keras. Tetapi taktikalnya kurang. Ya, Bang Riki, ketika Anda katakan bahwa Kluivert ini kurang kuat karakternya dalam tim, ini melawan Arab Saudi, gimana jadinya? Ya itu tantangan makanya saya bilang tadi. Berapa persen sih dibutuhkan karakter seorang pelatih? Kalau untuk- tadi kan Pange bilang dia Jose Mourinho. Jose Mourinho begitu karena karakternya sangat kuat. Kayaknya nggak on air tadi yang ngomongnya. Misalkan gitu kan. Nah, tapi kalau Patrick saya pikir ya dia harus punya karakter yang cukup kuat dengan pemain-pemain ini gitu. Karena kalau enggak ya pemain ini kan semua dari klub yang bagus-bagus. Ya. Menangani pemain tanda kutip dari klub besar itu kan nggak gampang. Bagaimana menurunkan ego masing-masing. Itu yang paling sulit ditaklukkan. Oke, pertanyaan saya tadi yang tidak bisa dijawab oleh Bang Jumafo, strategi sama taktik apa yang harus dimainkan oleh Kluivert nanti melawan Arab Kalau Saudi? dilihat dari September kemarin sebenarnya saya membaca dalam pengertian Melawan Lebanon dan Cina Taipei. Ya, dia mencoba-coba aja. Dua tim diturunkan dan coba-coba. Tanda kutip juga supaya tidak buat lawan bisa baca kita. Ya. Kalau saya melihat kayaknya dia tetap yakin dengan bermain 3 back. Kalau saya 3 back ya? 3 back, oke. bukan 4 seperti kemarin. Karena menurut saya itu lebih stabil, itu lebih bisa membuat kita lebih konsen dalam bertahan. Oke, walaupun Karena ada saya yang bilang pikir- dia kalau akan saya memainkan pikir itu pola pilihan utama. 4-2-3-1 katanya Bang Riki. 4-2-3-1 ya? 4-2-3-1. Ada Ya. yang bilang akan memainkan taktik itu. Saya nggak yakin karena itu terlalu terbuka buat kita. Dan Oke. main 3-4-3, 3-5-2. 4-3-3? Enggak juga. Karena 3 ya Terlalu tadi. open menurut saya. Catatan ada 3 di belakang ya. Yes, karena di 2 laga ini kita 4 poin cukup. Hmm. Jadi apa yang kita terlalu open? 4 poin cukup. Draw sama Arab, menang sama Irak, lolos. Jadi kan nggak ada masalah. Oke. Oke. Misalnya gitu kan. Oke. Nah, karena kan kita nggak boleh kalah aja intinya. Masih boleh seri, masih boleh. Karena kita ada 2 game kan. Ya. 4 poin tuh target paling realistis lah. Menurut saya ya, kalau untuk lolos Piala Dunia. Oke, Bang Zumafo, masih ada optimisme Bang Zumafo dengan mengotak-atik pemain dan juga strategi yang akan diterapkan nanti lawan Arab Saudi. Artinya masih ada kemungkinan. Nah, Ya kalau kemungkinan masih Bisa. ada, bisa. Oke. Kita ke sana untuk mau lolos. Ya. Kalau enggak kita enggak akan ke sana. Oke. Terus apa yang coach bilang tadi itu sangat benar ya. Karena coach sebelumnya karakternya sangat kuat di dalam tim. Beda dengan coach yang sekarang Kluivert. yang agak longgar sedikit. Longgar masuk saya dia lebih ke apa? Lebih terbuka dengan pemain, lebih masih mau mengerti, dengerin pemain, masih mau. Tapi yang sebelumnya ya apa yang dia mau itu yang harus dilakukan. mana lebih baik buat pola permainan? Enggak, Dua-duanya baik? Dua-duanya baik, tergantung Tergantung hasil. hasil dan pemain yang kita punya. Ujungnya hasil ya, Ya, Bang ya. tergantung pemain dan kenapa yang jalankan taktik itu pemain. Oke. Jadi kalau setiap pelatih akan cari pemain yang sesuai dengan karakter dia, Ya. yang sesuai apa yang dia mau. Baik, tapi 29 yang dibawa Kluivert ini menurut Anda apakah sudah sesuai? Ya bagi dia Enggak, ini dia analisis sesuai. Anda sebagai Ya pemain pecinta lah, sepak bola Anda dan pemain. yang pernah di Kalau- lapangan. Kalau saya sebagai mantan pemain Ya. dan itu semua pemain punya semua pemain bisa dipanggil di timnas, tergantung pelatih yang ada. Kenapa? Karena timnas itu bukan punya satu orang atau Ya, dua, ya. itu punya seluruh pemain. Teamwork. Ya, Oke. jadi siapapun pemain yang dipanggil itu sesuai mauan pelatih. Jadi ya kita harus terima karena kita minta pelatih, oke loloskan tim. Jadi aku akan cari pemain yang menurut dia bisa membantu dia. Ya. Jadi pemain yang di sana menurut pelatih yang ada Ya. sesuai. Oke, Bang Riki, kalau tadi di segmen sebelumnya kan Bang Towel tadi kan sudah menjabarkan tuh beberapa nama yang ditempatkan di sini. Saya mau mengaitkan dengan pernyataan Bang Riki tadi. Pada saat kita melawan uji coba kemarin 2 negara itu, mungkin juga apa yang Anda bilang tadi kita tidak mau memperlihatkan agar tidak mungkin dilihat juga oleh Arab Saudi. Betul. Permainan sebenarnya. Nah, kira-kira kalau sekarang malam ini kira-kira yang akan seperti apa nama-nama yang tadi di-share oleh Bang Toel akan ditempatkan posisinya oleh Kluivert? Saya pikir realistis saja. Dia nggak mungkin juga mencoba seorang pemain di posisi yang berbeda dari sebelum biasanya. Misalnya Verdong, saya sangat yakin Verdong tetap bermain di kiri. Oke. Karena ini krusial gitu, bahwa dia meng-switch itu kan terlalu berisiko buat timnya dia. Karena ini juga masa depan dia juga. Betul. Jadi saya pikir dia akan firm dengan bermain sesuai posisi masing-masing pemain. Karena supaya berharap semua pemain akan optimal di posisinya masing-masing. Oke. Jadi saya pikir
Game terakhir lawan di round 3 terakhir itu akan tetap menjadi patronnya saya pikir. Artinya akan diulang lagi oleh Kluivert dengan pola seperti itu. Yeah. Nah, untuk pertahanan belakang, apakah Pas sudah bisa dimainkan? Martin Pas. Ya mungkin bisa ya, tapi kalau dilihat masih bagus Emir kemarin ya dari Audero ya dari hasil di liga. Apa kelebihan kemarin. Audero? Ya lebih reaktif, dia lebih bisa build up juga. Ya secara level juga liganya kan tetap lebih di atas gitu. Oke, yang 3 di depan Emil? Stopper? Siapa ya? Jay, Isis tetap Pasti. Justin. Dan Ricky Rido juga. Ya ada yang Rizky Ridho mungkin. Oke. Jadi saya pikir patronnya akan tetap sama lah. Karena merubah dalam waktu yang tadi mungkin Jumavo bilang itu sangat sulit. Sangat sulit. Tapi masalah kita ini ada di kiper, Vi. Nah, itu makanya tadi saya tanya. Kiper ini gimana menurut Anda? Emil tadi? Iya masih Emil lah saya pikir. Emil dengan cederanya? Nah saya pikir karena terakhir dilihat cederanya nggak parah. Oke. Cederanya nggak parah dan medis sampaikan semua ready kok. Nggak ada masalah. Untuk Ole? Ya itu yang menjadi masalah. Walaupun sudah sebut 95%, tapi dia belum pernah bertanding. Dia cuma latihan gitu. Nah itu yang nggak gampang. Kayak Jumavo baru habis dari cedera, walaupun ikut latihan dengan tim, masuk dalam game tuh situasinya berbeda. Touch-nya beda semua. Dan itu menurut saya. Dan mungkin nggak diturunkan nanti? Bisa jadi nggak? Bisa jadi ya. Diganti dengan? Mungkin ada yang kemarin, saya pikir yang menarik juga ada si Mauro, Gilstra itu. Ya. Itu oke, Jonathan juga oke. Beberapa yang baru-baru itu kasih kesempatan. optimis buat ada sesuatu yang berbeda gitu. Tapi bukankah seharusnya jangan memberikan ruang baru untuk coba-coba dong? Ya ini nggak mencoba, dia sudah coba September kemarin. Oke. Nah kan, makanya sekarang ini finalnya dia.